Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Tutut Sri Rezeki SPD MPD selaku Kepala Sekolah UPT SD Negeri Selorok 3 Doko, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Selorok 3 Doko. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk membawakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan Ibu Kepala Sekolah. Acara yang ketiga adalah doa. Dan acara yang keempat adalah diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, acara yang pertama adalah pembukaan. Agar acara hari ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan Ibu Tutut Sri Rezeki SPD MPD selaku Kepala Sekolah UPT SD Negeri Selorok 3 Doko. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia pada kita semua, sehingga kita semua masih diberi kesehatan, bisa melaksanakan agenda kita hari ini, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah oleh Bu Puji Wahyuni dan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati hadirin semua, Bapak Ibu Guru di UPT Negeri Selorok 3 Doko. Diseminasi adalah pengimbasan dari ilmu yang Bu Puji terima selama menjadi calon guru penggerak angkatan ke-9 di kabupaten kita, di mana ilmu yang telah didapat beliau seharusnya dan sewajib untuk didiseminasikan, diimbaskan kepada teman-temannya di komunitas belajar di sekolah kita. Apakah yang dimaksud penerapan budaya positif di lingkungan sekolah? Nah, nanti mungkin garis besarnya kita membiasakan untuk melakukan hal-hal yang baik di sekolah dalam segi pembelajaran maupun dalam sehari-hari di luar kelas. Jadi misalnya ada murid penjenengan yang bertindak atau melakukan kesalahan, penjenengan bisa mengambil langkah kudu tak apakne to muridku sing salah. Kudu tak apakne muridku. Mungkin kita kalau salah itu selalu cenderung menganggap anak itu nakal. Padahal belum tentu seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau kita sebagai guru harus benar-benar menguasai atau memahami karakter dari masing-masing murid kita, anak kita, terutama guru kelas, karena wali kelas itu tiap hari yang dihadapi hanya itu saja. Otomatis penjenengan pastilah harus memahami.
Misalnya kelas 6 ada yang namanya Aldo. Jadi kalau ngutus Aldo itu diam jelas gak bisa. Paling menengnya itu beberapa detik saja, berarti ya mesti wis rek. Terus mungkin ada yang pendiam, konrodok lincah, aktif ya sulit. Nah oleh karena itu kita benar-benar harus bisa memahami karakter anak didik kita masing-masing. Dan juga Bapak Ibu Guru sudah pernah menerima materi tentang gaya belajar siswa. Enek sing senengane dudulan kowe, enek sing senengane nyawang visual, enek sing obah ae lek kon meneng gak iso yang kinestetik. Nah seperti itu. Nah dari ilmu-ilmu yang Bapak Ibu dapat, nah itu diterapkan di dalam pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ilmu yang diterapkan itu menjadikan sebuah kebiasaan membudaya sehingga hal-hal yang baik bisa menjadi lebih baik lagi. Di sini nanti Bu Putri akan memberikan materi terkait penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Salah satu contohnya tadi ada segitiga restitusi. Bahwa intinya kalau murid penjenengan nakal atau melakukan kesalahan, ya tidak boleh langsung mungkin diberi sanksi atau hukuman. Ya tidak boleh. Jadi ya kita identifikasi nyapa tercari kok nakal, nyapa tercari kok melakukan kesalahan seperti itu. Apa mau naik omah tas tukaran karo Mbak Yuni apa Mas para gitu, atau bapak ibunya nggak ada, terus taruh baik repot, nah, seperti itu. Oleh karena itu maka dinamakan guru itu pahlawan, dan katanya Pak Kiai mesti masuk surga karena penak jadi dokter timbangan. Kalau jadi dokter ada pasien masuk, terus dibocori penjenengan, kan ditanya sakit nopo Pak, Bu, nah itu bocoran, Pak darah pulau mulus dan lain sebagainya. Beliau tinggal mencocokkan saja dengan ngecek mungkin denyut nadi, tensi dan sebagainya. Barangkali sudah berobat malah kita yang menawarkan berapa dok. Kalau jadi guru kak, dok mau nih omah susu putranya nek sing rewel, suaminya atau istrinya jadi untuk rewel pisan. Jadi yang sekolah malah hal permu, itu kan tidak boleh. Jadi apapun masalah yang jenengan dapati hari ini, ketika masuk kelas ya harus casingnya dengan ganti, harus ceria, happy, sehingga anak-anak menerima pelajaran, menerima materi dari penjenengan itu nyaman dan selalu ingin ketemu penjenengan. Nggak pingin, nggak dongaknya sing elek-elek, tapi nek gurune nggak menyenangkan, nggak menginspirasi anak-anak, mesti didongakne muga guru kita itu orang lebih. Nah, kemudian SD guru kelas perempuan kayak nyetor lakang, kayak saiki paling di demo. Nah itu setiap ada PR jejer-jejer neng tembok iki kabeh wajahe janda. Wajahnya janda siap menerima pelajaran. Isine guru donga muga guru loro tidak mlebu. Kersane ngalah aku ya sehat terus ora tau ora. Dongane bocah-bocah ora mati. Nah, itu saya rasakan waktu saya masih SD. Jadi sama sekali gak ingin guruku teko, gurunya rawuh. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi guru yang baik adalah guru yang mau menerangkan kepada anak-anaknya, pada murid-muridnya, mau menjelaskan
hal-hal yang ditemui murid-muridnya di sekolah yang kurang paham. Tapi guru yang istimewa adalah guru yang menginspirasi pada siswa. Jadi sik roh ini langsung kelingan pelajaran sing gak iso. Nah, itu harus menjadi seperti itu. Bagaimana agar kita itu selalu ada di hati anak, sehingga anak-anak selalu mendoakan kita. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bagaimana penerapan budaya positif di lingkungan sekolah ini akan dijelaskan oleh beliau Puji yang sudah menerima materi dari CGP, dan kita wajib bersyukur. Bayangkan kalau diseminasi seperti ini, kemudian kita mengundang narasumber, berapa ratus ribu yang harus kita keluarkan. Iya, narasumber itu untuk SPPD-nya saja mestinya kalau di luar kabupaten 400 sampai 800 ribu. Kemudian belum konsumsinya, ya Buji. Nah, kalau sekarang ada teman kita sendiri yang menjadi CGP dan mau mendiseminasikan ilmunya, maka sesuatu yang sangat luar biasa dan wajib kita syukuri, dan kita tidak perlu jauh-jauh mencari narasumber. Dan semoga teman-teman yang lain terinspirasi nanti bisa mengikuti. Yang pertama yang belum PPG nanti bisa lolos PPG, kemudian yang belum CGP nanti juga lolos CGP. Yang sudah PPG segera daftar CGP. Ya, yang belum PPG daftar PPG. Oke. Pastilah banyak ilmu yang kalian dapat. Apapun itu, sekolah jurusan apapun, pasti ada ilmu yang diterima. Saya dulu menempuh strata 2 itu di Lolok nih, kuliah berhubungnya 1 minggu, pintar kampung. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian saya sore ke 1 minggu full. Saya hanya berprinsip embuh 0, berapa, pastilah ilmu saya pasti lebih dari teman saya yang tidak kuliah. Menurut saya seperti itu, saya percaya pada diri saya sendiri. Setidaknya pasti ada ilmu-ilmu lain untuk memanage SDM, memanage sumber daya manusia. Karena kita sebagai kepala sekolah itu memang harus yang dimanage adalah sumber daya manusia, bukan barang atau benda. Oleh karena itu kita harus setiap hari belajar dan belajar. Jangan sampai putus asa dan jangan sampai malas untuk belajar. Karena tidak ada yang abadi selain perubahan. Jadi selalu berubah dan berubah. Dan pastilah ilmu itu akan menjadikan kita lebih tinggi derajatnya dibanding makhluk Tuhan yang lain, karena manusia punya akal dan budi. Jadi sekali lagi semoga apa yang didiseminasikan Guru Puji dapat kita pahami, dapat kita serap, dapat kita pahami, dan yang lebih penting dapat kita implementasikan pada pembelajaran sehari-hari, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu tujuan akhir, sehingga tidak ada lagi anak itu selalu disalahkan. Kemudian kalau anak nakal atau salah itu terus kita langsung ambil tindakan, dihukum, dires dan sebagainya. Nah, kita harus nyinaoni, seakan-akan kita menjadi psikolog, ya, kita menjadi psikolog. Kalau di sekolah-sekolah besar, seharusnya tidak yang besar saja. Kalau wali murid itu menyadari pada awal masa
masuk kelas 1 itu kita harus mengundang psikolog untuk memapping, mengklasifikasi anak ini bagaimana. Karena yang paham adalah psikolog. Kalau kita ruwe ki nakal, ki ora, ki somoco, ki ora, hanya seperti itu karena kita tidak belajar lebih fokus pada itu, lebih spesifik seperti bakalan 1, kalikan 1, baru 1, semua itu mengundang psikolog pada awal jalan. Pokoknya kelas 1 baru datang dan satu anak bisa sampai 200.000. Kalau yang dari Blitar itu murah 25.000. Jadi pada saat kami ngobrol asik di PSP itu memang harus seperti itu. Tapi kalau lekas lebuhan terus bayar masih terdaftar ini. Padahal kalau tahu fungsinya, tahu manfaatnya dengan adanya psikolog untuk ya paling tidak mengadakan asesmen pada anak-anak ini dikelompokkan di mana, itu sebetulnya untung enak bagi guru juga untuk wali murid. Sehingga wali murid bisa menyadari, oh anakku kok berarti pinternya seni, benerannya seni baca puisi. Berarti yang tidak akan dipaksa gurunya olahraga. Nah, kemudian iki senengannya IPA. Nanti kalau ada olimpiade IPA dia pasti bisa muncul, bisa kita maksimalkan. Sehingga kita tidak ngawut. Kita tidak ngawut pada saat ambil anak. Sesuatu yang lomba IPA, kaya ilmu gelayangan ahutan yang kita memang tidak belajar. Seperti SDI Ma'arif kemarin juga seperti itu. Itu saing yang menang. Sispres menang IPA. Sispres kalian yang menang tampil 1 di awal berita. Foto tidak masuk. Nah, itu karena Pak, ya pada awal itu sudah ada sudah mengundang psikolog, jadi sudah memappingkan anak iki yang kelompok pintar MIPA, iki pengetahuan umum, iki keterampilan, iki kesenian, iki olahraga. Jadi tinggal comot aja kalau enek seleksi iki, oh kayak sudah mappingnya. Sebetulnya untuk sekolah, untuk guru, untuk wali murid. Tapi kalau menjadi dewe terus daftarannya bayar selawi dibayar psikolog, pasti itu daftar ini gratis jadi duit kaos ada saingan kan. Bahkan ada yang nggak masuk langsung dapat tabungan 500.000 di MI itu. Tapi ternyata antar jemputnya bayarnya mahal. Jadi tabungan memang untuk jual kok iuran itu. Juga yang lain. Nah, itu karena mereka pandai membuat trik, memanage ya semuanya. Dulu di corong ini, akhirnya gue tabungan, tapi adikku untuk mau ini. Jadi dengan materi hari ini, diseminasi dari perolehan ilmu musik di CGP untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, khususnya di PT Negeri Seloro 3 Loko, juga sekaligus dapat menambahkan materi pada komunitas belajar kita. Jadi kita tidak rugi, kita sambil menyelam minum air di komunitas belajar bisa langsung dapat materi ini untuk diseminasi musik yang langsung bisa menjadi narasumber dari perolehan materi di CGP-nya. Dan saya berharap juga berdoa juga teman-teman mohon doa dan harapannya untuk beliau menuju semoga sehat terus, bisa membagi waktu dan nanti bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Mungkin seperti itu, lebih jelasnya lebih fokusnya nanti langsung pada puji. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan kepada Ibu Tutut. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara yang ketiga yaitu doa yang akan dipandu oleh Bapak Dedi. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama, semoga acara pada pagi hari ini berjalan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua dan menjadikan ilmu yang bermanfaat barokah fid dunya wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naiman wa afin ya ma'alikafu bismillah. Ya Rabbana alhamdulillah ya bagi jalali karim wa bisulmani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan wa barakatan wa rahmatan wa hawin alaina bi syukratil maut wa najatan minan nar wa afiyatan fil sabotana hablana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya adalah acara ini mengenai diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk acara ini akan dipandu langsung oleh beliau, Ibu Puji Wahyuni, PGB Angkatan 9 Kabupaten Blitar. Saya sebagai pemandu acara dalam acara pagi hari ini, jika dalam memandu jalannya acara banyak kekurangan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Puji Wahyuni, kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu Guru PTN Negara 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah PTN Sekolah 3, yang saya hormati Bapak Ibu Guru PTN Sekolah 3. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini masih diberikan kesehatan, masih bisa berkumpul dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah aksi nyata modul 1.4 oleh saya Puji Wahyuni, saya CGB Angkatan 9 Kabupaten Blitar. Untuk kali ini saya akan membahas budaya positif di sekolah, budaya positif yang harus kita lakukan untuk anak-anak didik kita di sekolah. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan penuh tanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik lingkungan kelas maupun sekolah. Jadi di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah.
Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Sudah sewajarnya guru di sekolah mulai menerapkan dan membangun budaya positif secara bersama-sama. Tidak bisa kalau individu, jadi harus bersama-sama dengan warga sekolah, bahu-membahu, dengan dimulai dari diri sendiri dan selanjutnya ditularkan kepada murid kita sebagai subjek pendidikan dalam rangka menggapai profil belajar Pancasila. Jadi budaya positif itu kita lakukan sendiri dulu. Setelah itu bisa kita implementasikan kepada anak-anak didik kita. Lanjut, Presiden. Betul yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah kita bahwa kita harus berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, tidak ada keabadian dalam kehidupan manusia dan lingkungannya. Jadi semua tidak mungkin abadi. Pengaruh alam dan zaman adalah penguasa kodrat yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Jadi pengaruh alam, pengaruh zaman itu bisa membuat anak-anak didik kita akan bisa berubah, tidak bisa abadi. Jadi setiap ada alam, contoh kita perubahan alam. Pada waktu kita dingin, nggak mungkin anak kita itu malah akan berenang. Terus lagi, lanjut Pak Sigit, kodrat zaman. Sekarang kita sudah banyak anak-anak mengerti tentang IT. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya sebelum anak-anak tahu kita sudah tahu. Contoh di TikTok. TikTok itu anak-anak pasti akan pintar dengan gayanya sendiri. Padahal Bapak Ibu guru belum tentu tahu bagaimana ya TikTok itu digunakan. Apa ya efek dari TikTok tersebut. Jadi alangkah baiknya sebelum anak-anak itu tahu kita sudah tahu. Andaikan anak-anak kita sudah tahu, alangkah baiknya kita belajar agar kita itu tidak ketinggalan. Lanjut ya. Pak Sigit, Ki Hajar Dewantara. Nah, ini anak-anak merupakan sebuah kehidupan yang akan tumbuh menurut kodratnya sendiri, yaitu kekuatan hidup lahir dan batin mereka. Maka Ki Hajar Dewantara menekankan arti penting memperhatikan kodrat alam dalam diri anak semasa pendidikan. Jadi kita tidak boleh menuntut anak itu harus loh seperti ini, anakku kudu seperti ini, pinter nomor 1, tidak bisa. Karena itu sudah melampaui kodrat yang diberikan Allah kepada anak didik kita. Selain itu, pemahaman akan disiplin positif juga diperlukan. Karena sebagai pamong, kita guru itu adalah pamong, diharapkan dapat menuntun, bukan menuntut, tapi menuntun. Menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, dua konsep yaitu posisi kontrol guru dan disiplin positif yang menjadi landasan dari budaya positif. Penting bagi guru untuk memahami bagaimana guru harus memposisikan diri saat berhadapan dengan murid. Oleh karena itu, dalam sesi ini kita harus merefleksi diri seperti apa, seperti guru apa kita selama ini. Jadi kita harus melihat, aku ki guru sing piye to? Lah kok muridku teko ki gak enek sing salim. Berarti ada apa dengan saya? Kenapa betul yang didahulukan Bu Kepala Sekolah? Kita itu harus menjadi impian anak-anak. Ojo sampai didongake moga-moga guru sesuk ora lebu. Jangan sampai. Jadi sebisa mungkin kita menjadi idola lah. Pak, idola ini ternyata Bu Kartin. Kenapa? Setiap pembelajaran selalu ada nyanyinya. Bah, aku ternyata diulang dengan nyanyi kui. Bah, aku malah eleng, aku malah demen lek diulang Bu Kartin sesuk. Moga-moga Bu Kartin masuk mendapatkan lagu yang luar biasa. Jadi sebisa mungkin seperti itu. Lanjut.
Dalam proses menuntun, bukan menuntut ya, menuntun dan menuntut itu sangatlah berbeda. Dan mendidik tidak lagi dibutuhkan ancaman. Engkau lek raiso tak hukum, engkau lek orang gerap tak suruh keluar, itu tidak boleh. Ancaman, paksaan atau memberi hukuman kepada murid. Praktek nyata tentang segitiga restitusi memberi dasar pemahaman kepada kita untuk memupuk disiplin positif. Jadi disiplin itu tanpa disuruh bisa disebut kebiasaan negus. Disiplin positif merupakan model disiplin yang difokuskan pada perilaku positif murid agar menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kalau guru nih, taruhlah saya ketemu bu kepala sekolah, saya pasti akan menunduk. Pasti anak-anak akan berpikir kritisnya keluar. Ya, apa yo? Kok Bu Puji lah di depan Bu Tutut itu kok menunduk? Kenapa ya? Bu Puji itu kalau Bu Cahyani datang, Bu Norma datang selalu salim. Nah, itu nanti akan direkam di pikiran kritis anak-anak. Oh, berarti lah aku di depan orang yang lebih tua, itu janganku harus menunduk. Seperti itu. Lanjut. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan emosional dan keterampilan kehidupan yang penting dengan cara penuh hormat dan membesarkan hati, tidak hanya bagi murid tetapi juga bagi orang dewasa, termasuk orang tua, guru, staf administrasi dan lainnya. Kebalikan dari disiplin positif adalah disiplin negatif yang berfokus pada hukuman. Jadi panjenengan ngasih apa, lah Raisa silakan keluar, itu disiplin, tapi disiplin negatif. Kalau disiplin positif, kita cari tahu dulu kenapa anak itu kok nggak bisa, apa ada yang salah pada diri kita, seperti itu. Disiplin negatif cenderung menghambat perkembangan sosial, emosional, dan keterampilan hidup murid. Dengan disiplin positif, guru diharapkan dapat mewujudkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Jadi intinya disiplin negatif itu anak-anak tidak akan pernah berkembang karena apa? Dia akan dengan ketakutannya. Aku sangat nula orang tepat waktu berdiri di halaman, malu no aku. Nah, seperti itu akan jadi anak itu emosionalnya paling ditanya aku dewi kalau Pak Sigit ora piket dihukum. Nah, keluar pikiran-pikiran negatif dengan nada-nada ancaman meskipun di dalam hati. Lanjut, Pak. Tadi saya mengatakan tentang segitiga restitusi. Apa tahu segitiga restitusi itu? Nah, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini saya contohkan kemarin itu saya jabat tugas segitiga restitusi pas pelajarannya agama Pak Dedi. Ada anak 3 ke dalam kantor. Kenapa kalian kok kesini? Bu, saya sudah diperingatkan berulang-ulang kali, saya tetap gembira. Akhirnya duduk menulis. Terus saya tanya, terus sampai kenapa kok seperti itu? Bu, sekarang ngejak gini, akhirnya timbul. Terus satu anak bilang gini, tiba kuwi lek diutus nang kantor gek garap telu gak penak diurang Pak Dedi diterangi dengan menyanyi dan enggak gembira. Ternyata enak ngono. Terus satu bilang, yo sesuk lek pelajaran ini Pak Dedi dhewe aja gembira. Nah, itu akan timbul keyakinan. Keyakinannya apa? Aku ternyata salah. Karena aku punya kesepakatan kelas bahwa tidak boleh gaduh di dalam kelas. Bila guru menjelaskan, murid mendengarkan. Nah, itu akan timbul di restitusi, segitiga restitusi. Jadi yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kalau anak salah itu jangan makanya diulang guru niki gatekne, tidak boleh. Jadi harus ini seperti ini, tidak ada manusia sempurna. Sampai kenapa? Ada apa? Kenapa? Bu, aku mah nggak sarapan seperti ini. Nah, kita kan malah bisa berpikir, cahiki mau ternyata salah, bukan kesalahan dari
dianya sendiri, tapi di awal sebelum masuk ke sekolah itu sudah membawa beban ke sekolah. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kalian dipilih, saya tadi nggak sarapan Bu, makanya telat. Oh sama, Bu Uci dulu kalau berangkat dia telat, pernah sekali telat. Itu ternyata Bu Uci harus melihat lagi. Oh besok lah aku saiki telat, besok berarti bangunku harus lebih pagi. Harus sarapan sebelum berangkat sekolah, wajib sarapan biar tidak sakit. Terus validasi tindakan yang salah. Itu tadi anak ditanya kenapa? Bu, ibuku urung matang. Terus berarti harus bagaimana? Berarti ibuku tak kasih tahu Bu, besok atau nanti malam tak suruh masak dulu agar pagi bisa sarapan. Menanyakan keyakinan itu apa yang kita sepakati, kesepakatan kelas. Bagaimana kesepakatannya? Kalau pagi wajib sarapan, kan sudah sepakat itu. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu guru menanyakan atau menggali kembali kesepakatan bila anak itu ada kekeliruan jangan langsung ditinjes-jes. Salahnya apa kata ke pagi nggak sarapan dari ibumu. Nah itu sudah membawa nama orang tuanya. Jadi alangkah baiknya semua masalah di sekolah itu yaitu pakai segitiga restitusi. Kita menstabilitaskan identitas dulu. Mungkin itu, terima kasih diseminasi dari saya. Apakah ada yang perlu dibahas lagi atau ditanyakan atau belum mengerti? Saya kira semua kita sama punya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu layaknya harusnya dilakukan. Jadi ini pembelajaran untuk kita, terutama untuk saya sendiri, bahwa segala masalah yang dialami anak itu jangan langsung kita menyalahkan anak. Jadi kita identifikasi dulu permasalahannya seperti apa. Okay. Jadi saya harap kita semua bisa melakukan segitiga restitusi apapun masalahnya, karena menurut Ki Hajar Dewantara tadi manusia itu tidak ada yang abadi. Jadi selalu ada perubahan dan kita sebagai pendidik kita harus mengikuti perubahan itu agar kita tidak ketinggalan. Mungkin itu Ibu. Terima kasih Bu Uci materi yang sudah disampaikan. Kalau saya ingin mau lebih paham kesimpulan dari pengaruh budaya positif serta segitiga restitusi tadi, kalau penjenengan bisa simpulkan langkahnya apa. Mau aku sudah berpikir. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi seperti ini Bu, budaya positif itu memerdekakan anak dalam belajar. Kalau segitiga restitusi itu suatu masalah itu harus terselesaikan tanpa harus membuat anak ketakutan. Pakai itu tadi menstabilkan identitas dulu, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan yang ada di kelasnya. Seperti itu. Jadi segitiga restitusi ini akan bisa membuat anak-anak itu akan merasa, oh aku ternyata guru ini sayangkan aku. Budaya positifnya nanti akan seperti itu. Karena biasanya kalau sering ditegur kan mesti dikira diseneni dan pegel. Nah itu Ibu. Jadi begini, kalau ditegur itu dalam artian kita belum melakukan segitiga restitusi. Jadi tidak boleh langsung ditegur mentah-mentah. Jadi itu tadi emosionalnya anak akan bilang seperti ini, aku bendino bangga salah, bendino bangga diseneni. Nah itu. Jadi kalau ada keluar seperti itu berarti dalam kasus anak itu kita belum menggunakan segitiga restitusi. Seperti itu. Sama-sama Ibu. Bapak Ibu Kepala Sekolah, demikian tadi diseminasi saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya dapatkan bisa panjenengan dapatkan pula, dan semoga teman-teman yang
Belum CGP segera lulus CGP, yang masih PPD semoga diberikan kelancaran dan semoga kita semua diberikan kesehatan, bisa mencerdaskan anak-anak didik kita. Intinya kita bukan menuntut tapi menuntut. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, kenapa kau disuruh ke kantor? Dihukum. Kenapa kau dihukum? Guru. Selamat pagi anak-anakku. Ibu, kemarin itu Bu Puji lihat kalian mengerjakan tugas di kantor. Kenapa? Dihukum sama siapa? Kenapa kok kalian dihukum? Karena Bu Yonai. Alhasil kalian dihukum. Sebenarnya bukan dihukum, dikasih biar kalian itu tahu bahwa kita punya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita apa? Ayo, kesepakatan kelas kita apa tentang itu? Tidak boleh gaduh di dalam kelas. Tapi kalian melakukannya mungkin itu tidak 1 kali, 2 kali, 3 kali, gitu. 1 kali pasti pada dibilang play, nggak akan mengganggu temannya, gitu pembetul. Yang kedua dikasih tahu, Mas Pinsa jangan gerak ya, mengganggu temannya. Kira-kira itu tidak. Yang ketiga, karena kalian terus-terusan, alhasil Pak Dedi itu memberi sanksi agar kalian tidak melakukan lagi. Kira-kira sanksi kemarin yang disuruh nulis itu berat tidak? Berat. Kalau berat berarti lain kali tidak boleh diulangi lagi. Jadi jangan pernah gaduh. Kita kan punya kesepakatan kelas. Kalau satu yang berbicara, yang satu diam. Kalau ibu guru atau bapak guru berbicara, kalau tanya harus resen. Terus saya tanya, Bu ini nggak boleh gaduh. Jadi kalau tanya itu ke gurunya, tidak ke temannya. Kira-kira paham tidak? Jadi kesalahan kalian apa? Kesalahan kalian kalau gaduh. Gaduh itu kenapa? Gaduh itu kenapa? Keberang. Mas Eko itu hebat. Mas Pinsa juga hebat. Mas Hafid juga hebat. Kalian itu generasi bangsa yang hebat. Jadi untuk menjadi sesuatu yang hebat itu butuh proses. Butuh proses. Terus harus kalau dengan Bapak Ibu guru melaksanakan kesepakatan kelas. Jadi jangan diulang lagi. Jangan lupa minta maaf. Minta maaf ke siapa? Pak Dedi. Kira-kira Mas Eko sama minta maaf Ibu gimana? Jos sekali. Mas Misa juga sama, Mas Rafi juga sama. Jadi bila kita mempunyai kesalahan, hendaknya kita minta maaf. Kira-kira paham ya? Kira-kira kalian sakit hati enggak kemarin disuruh nulis banyak? Sakit hati? Sama Pak Dedi sakit hati? Masa sakit hati? Sakit hati ki pegel. Jadi mari, oh tidak nono sesuk Pak Dedi tak anak nih, oh nganu seperti itu.
Kira-kira kalau sudah minta maaf dan memaafkan, kalian sakit hati tidak? Jadi ingat, jangan pernah sakit hati, jangan pernah dendam. Karena apa? Pada dasarnya Bapak Guru itu memberikan kalian pelajaran itu dengan hati. Sepertinya diwarai nyanyi juga sama Pak Dedi. Nggih. Jadi jangan pernah sakit hati. Karena apa? Sakit hati itu akan menyebabkan sebuah penyakit, yaitu penyakit hati. Marilah kita saling memaafkan. Bila salah minta maaf, jangan lupa. Bila salah kita minta maaf. Jadi kalian tahu melanggar apa? Kesepakatan kelas. Jangan diulangi lagi, nggih. Jangan sakit hati, nggih. Janji? Oke. Jangan diulangi lagi dan jangan lupa minta maaf kepada Ibu. Nggih. Terima kasih anak-anakku. Silahkan lanjutkan kegiatan.